مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, ya. Nikmat Islam. Ini Masya Allah, ya. Ini hanya orang-orang yang Allah pilih saja. Orang mendapatkan hidayah ini khusus orang-orang yang Allah pilih, ya. Kalau kita menengok ke sejarah baginda Rasulullah SAW, ya, bagaimana beliau begitu luar biasanya mengajak seorang pamannya yang telah membela perjuangan beliau, Abu Thalib, bahkan nyawa menjadi taruhannya, ya. Beliau menjadi istilahnya itu palang pintunya, ya. Tapi ketika Allah tidak berkehendak, sampai detik hayatnya saja tidak bisa, tidak mau. Bahkan Nabi sampai ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak akan mampu untuk memberikan hidayah berupa al-iman at-taufik, ya. Meskipun itu kepada orang yang betul-betul kamu cintai. Kenapa? Karena masalah hidayah, taufik wal iman itu hanya Allah yang memberikan, dan itu Allah berikan, kata Allah. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kata Allah, kemudian aku wariskan kitab ini, artinya Al-Quran, hamba-hambaku. Jadi Al-Quran yang kita miliki, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pahami, itu warisan dari siapa? Dari Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang dipilih dari hamba-hambanya. Cuman kata Allah, ketika orang itu diberi hidayah taufik wal iman, ya, diberi agama yang hak, agama Islam, diwarisi Al-Quran, oleh Allah diklasifikasikan menjadi 3 golongan, Bapak-bapak. Coba kita koreksi, kita ada di posisi di mana ini? Yang pertama kata Allah di surat Fatir itu, dzalimu li nafsi, faminhum dzalimu li nafsi. Maka sebagian dari mereka yang aku pilih tersebut, ada golongan yang dzalimu li nafsi. Dia zalim terhadap dirinya sendiri. Sudah ada aturan itu dikerjakan di Isya dengan alasan macetlah dan sebagainya. Ya billah, ya. Kadang sudah jelas kita harus birrul walidain, tapi dalam prakteknya kita malah
uququl walidain, menyakiti orang tua. Ini namanya bentuk daripada zalimul nafsi. Ahli tafsir menjelaskan orang-orang yang kondisi golongan zalimul nafsi ini, dia selalu menunda-nunda dengan yang namanya taubat. Ingat, manusia tidak akan pernah luput daripada namanya salah. Kullu bani Adam khata, kata Nabi. Anak Adam itu mesti berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat. Wa khairul khata at-tawwabin, kata Nabi. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang mau segera bertobat. Lah, orang-orang yang zalimul nafsi begitu berbuat salah, alah, ini kan cuma dosa kecil aja. Nanti ajalah. Sehingga dalam kondisi seperti ini, akhirnya pada saat besok di akhirat untuk masuk surga tertatih-tatih ma'asyiral muslimin. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, dia seperti orang yang berjalan dengan pantat, ngesot untuk menyeberangi jembatan. Itu pun masih kena yang namanya kalalib. Akhirnya masuklah dia ke dalam neraka. Dicuci dulu oleh Allah, dibersihkan dulu oleh Allah. Berapa lama? Berahqab-ahqab, ahqaban. Sering dijelaskan di sini, ahqab itu minimal ulama menjelaskan 8 juta tahun. Coba disiksa di neraka minimal berapa? 8 juta tahun. Apa tahunnya tahun dunia yang kita rasakan sekarang? Tidak. Ternyata Allah menjelaskan dalam Al-Quran, al-yauma indallah ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari hitungan di sisi Allah besok di akhirat itu sama dengan hitungan 1000 tahun yang ada di dunia. Kalikan, Pak. Artinya apa? Siksa Allah itu jangan sampai diremehkan. Jangan sampai, alah, yang penting kan aku bertauhid, ya, aku tidak syirik, kan nanti surga juga. Ini kadang ada omongan-omongan yang seperti itu, sudah mengklaim dirinya itu menjadi ahli jannah. Karena apa? Karena masjidnya Baitul Jannah. Di Sidoarjo yang saya ngisi namanya Ashabul Jannah, masya Allah, ya. Tapi apapun itu adalah doa. Semoga kita betul-betul nantinya kita menjadi orang-orang yang berada di dalam Baitul Jannah. Kemudian yang itu zalimul nafsi, Pak, ya. Kemudian yang kedua, yang orang-orang yang telah aku warisi kitab Al-Qur'an, yang aku pilih dari hamba-hambaku adalah golongan muqtasidun. Muqtasidun ini tengah-tengah, artinya dalam tafsirnya dijelaskan orang-orang muqtasidun ini dia semangat mengerjakan kewajiban-kewajiban. Cuma non sewu, kadang malas untuk mengerjakan sunnah-sunnah. Ya. Ketika dia berbuat salah, dia segera bertobat. Ya. Ini kondisi orang-orang muqtasidun. Sehingga besok, ya, dia mendapatkan hisaban yasira. Hisaban yang mudah, ya, yasir, mudah, ringan, dan masuk surga menyeberangi jembatan seperti orang yang berjalan. Ada yang seperti orang yang ngincik lari kecil ketika Safa Marwah itu. Ada yang seperti lari cepat, ya. Ada yang seperti pakai kendaraan yang super cepat, ya. Disesuaikan tingkat kehusuan dia, ketumakninaan dia ketika dia mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Ya. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, kata Allah, orang-orang yang telah dipilih menjadi orang Islam, orang iman, ada yang golongan sabiqum bil khairat. Dia selalu berpacu, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Di samping dia mengerjakan kewajiban, dia juga gemar mengerjakan yang sunnah-sunnah. Pokoknya di mana ada kebaikan, dia hadir di situ. Masya Allah. Ini. Sehingga nantinya dia di akhirat mendapatkan wala hisaban wala adaban.
Dia tidak lagi dihisab, apalagi disiksa. Seperti kata Ibnu Katsir dijelaskan dalam tafsirnya, seperti ibaratnya cahaya kilat ketika lewat sirat. Masya Allah. Nah, coba kita koreksi diri kita muhasabah diri. Saya jenengan semua di sini yang hadir di pagi yang penuh berkah ini, kita ada posisi di mana? Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib. Salah satu bentuk sabiqum bil khairat ya adalah dengan hadirnya kita di sini ya. Semoga betul-betul ini menjadi awal ya kebangkitan kita untuk betul-betul bisa menjadi golongan sabiqum bil khairat ya. Kita bisa bersama-sama tadi melaksanakan sholat subuh berjamaah ya. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan ya mengkaji ilmu syar'i ya. Menetapi firman Allah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai melaksanakan ibadah satu, dilanjutkan dengan ibadah yang lain. Memang itulah kerjaannya orang iman. Kenapa? Karena memang hakikatnya kita tercipta di muka bumi ini tiada lain hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa tujuan kita hadir di sini, ya, tujuan kita bermajelis dimanapun, entah di sini atau dimanapun saja, ulama menyimpulkan tujuannya ingat 5. Jadi tujuan kita bermajelis itu ada 5. Diingat-ingat, jenengan di sini, jenengan di Al Hikmah atau mungkin di Palam Spring, ingat 5 hal. Ya. Yang pertama kata ulama adalah ziyadatal ilm. Ya, apa? Ziyadatal ilm, yaitu untuk menambah ilmu ya. Karena dengan ilmu masyaallah muslimin, masya Allah, apapun keadaan di muka bumi ini enggak terpengaruh. Dulu ada Krismon ya 98. Saya dulu masuk Surabaya itu 98 pas Krismon, ditugaskan di Islam Jamaah Agustus tanggal 2, saya masih ingat itu sejarah sejarah ya, alhamdulillah ya. Kemudian 2018 kemarin diusir ya dari Islam Jamaah karena apa? Karena kita menentang pemahaman mengkafirkan orang lain. Nah ini ya. Jadi istilahnya dengan kita hadir kita menambah ilmu. Kata Sayyidina Ali mengatakan al ilmu yahrusuka. Dengan ilmu syar'i, maka ilmu syar'i yang akan menjaga kita dari hal apa saja. Masya Allah ya. Adanya bencana wabah corona, kita nggak masalah kan itu ya. Dengan kondisi apapun, karena kita betul-betul terjaga dengan adanya apa? Penambahan ilmu syar'i. Itu yang pertama. Apa yang pertama Bapak-bapak Ibu-ibu? Ziyadatul ilm, menambah ilmu. Taib. Kemudian yang kedua, masyarakat muslimin, kita hadir di majelis tiada lain hanyalah untuk ziyadatul iman, untuk menambah keimanan kita ya. Ingat, manusia itu terdiri dari 3 unsur ya. Yang pertama al-aql, akal. Yang kedua ar-ruh, hati. Yang ketiga al-jasad. Masing-masing unsur, 3 unsur ini membutuhkan suplemen Bapak-bapak, Ibu-ibu. Suplemennya otak adalah al-ilm wal ma'rifat, ilmu dan pengetahuan. Suplemennya jiwa atau ar-ruh adalah az-zikr. Dan suplemennya anggota tubuh kita otomatis makan dan minum ya. Dan itu semuanya sudah termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah. Bagaimana tidak? Al-Quran merupakan sumbernya pengetahuan, sumbernya ilmu ya. Semua yang bergerak di muka bumi ini kalau diteliti betul, semuanya termaktub di dalam
Al-Quran. Bagaimana kita bisa ngonceinya gitu aja ya. Kemudian juga kebutuhan apa? Ruh kita, jiwa kita, semuanya. Bahkan ya, dengan kita mendengarkan Al-Quran saja, bagaimana janji Allah, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Masya Allah, dengar tok loh Pak. Makanya jenengan ketika atau kita ketika mendengarkan Al-Quran jangan tutup kuping. Kadang nun sewu, di mobil sudah setelkan murotalnya jalan, kitanya ngobrol dengan istri kita, dengan anak-anak kita, tidak mendengarkan ayat Al-Quran. Padahal dengan kita mendengarkan itu bisa menambah iman. Masya Allah. Ini ya. Kebutuhan makan minum juga Allah sudah memberikan suatu apa? Petunjuk bahwa orang iman itu tidak boleh malas. Orang iman itu harus bekerja. Dengan bekerja mendapatkan hasilnya bisa untuk membeli makan dan minum. Dan Allah mengatur ketika kita makan minum tidak boleh berlebihan. Kulu washrabu kata Allah. Silakan makan, silakan minum, tapi wala tusrifu. Jangan apa? Berlebihan, jangan israf. Nah ini masyarakat muslimin. Kemudian yang ketiga, tujuan kita bermajlis masyarakat muslimin, Bapak Ibu, tiada lain hanyalah untuk ziyadatut taqwa, untuk menambah ketakwaan ya. Jadi dari iman naik ke takwa ya. Takwa itu intinya gini. Ulama mengatakan secara singkat dan padat penjelasannya, takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu namanya takwa. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, tujuan kita bermajlis adalah ya, tauthikul ukhuwah. Nah ini, tauthikul ukhuwah itu adalah memperkokoh ukhuwah ya. Memperkokoh ukhuwah dengan sesama kaum muslimin ya. Jangan sampai dibeda-bedakan atau wah itu kajian aneh itu keluar. Nah, jangan, justru dengan kita hadir di majelis untuk apa? Memperkokoh ukhuwah. Termasuk memperkokoh ukhuwah adalah sholat berjamaah. Makanya seorang muslim laki-laki yang Islam itu wajib hukumnya untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan Ibnu Qayyim ya, menjelaskan tafsiran daripada sahun yang ada di dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allah mengancam orang yang salat, bukan Allah mengancam orang yang korupsi, kolusi, bukan. Orang yang zina, bukan. Yang diancam oleh Allah fawailul adalah lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat kayak apa? Kata Allah menjelaskan lanjutannya, alladzina hum an sholatihim sahun. Ibnu Qayyim menjelaskan salah satu sahun adalah orang laki-laki muslim yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Yadubillah. Ini ada sekitar 6 kurang lebih yang dikatakan sahun, salah satunya itu. Taib. Itu yang keberapa? Yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, ma'asyiral muslimin, tujuan kita bermajlis adalah ta'awanun alal birri wat taqwa ya. Kita saling tolong menolong di dalam ketakwaan ya. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Jangan saling tolong menolong di dalam ya permusuhan ya dan dosa. Ini tujuan kita, ada 5 di dalam kita bermajlis ilmu. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Taib. Materi yang sudah saya share ke pengurus ini adalah tentang 7 amalan yang nantinya menjamin kita masuk ke dalam surga ya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tugas utama atau hikmah ya terciptanya kita atau dijadikannya kita sebagai manusia adalah
yang termaktub di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Ini harus diingat-ingat, bahwa kata Allah, tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia tiada lain hanyalah untuk beribadah kepadaku. Nah, selain memang tugas utama kita hidup di dunia ini untuk ibadah, ma'asyiral muslimin, Allah memberi keutamaan. Jadi Allah sudah memberikan tugas-tugasmu itu ini loh. Tapi ternyata di balik tugas itu, kalau kita sukses melaksanakannya, maka Allah akan memberikan keutamaan. Ya. Allah memberikan jaminan bahwa siapa saja yang ibadah kepadaku, kata Allah, maka Allah akan menjamin surga. Masya Allah. Akan menjamin apa? Surga. Inilah tema yang akan disampaikan di pagi yang penuh berkah ini, ma'asyiral muslimin, yaitu 7 amalan yang nantinya menjamin surga. Ini bisa pertemuannya mungkin ya, karena masing-masing judul ini penjelasannya banyak, mungkin 7 bulan ini. Karena pertemuannya kalau sebulan sekali ya berarti 7 bulan. Insyaallah. Ya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, yang harus diingat-ingat paling awal, dan ini juga sebagai tugas daripada para rasul, para nabi, adalah apa? Bertauhid dan tidak syirik. Ya. Apa? Bertauhid dan tidak syirik. Nah, ini artinya, ma'asyiral muslimin, siapapun dari hamba Allah yang bertauhid, betul-betul mengesahkan Allah dan jauh dari kesyirikan, maka Allah menjamin hamba tersebut dimasukkan ke dalam surga, selamat dari neraka. Mana dasar dalilnya? Ya, yaitu dari hadis Nabi Yullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Abi Dzar. Ya, qala, berkata Abi Dzar, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, atani atin min rabbi. Ya. Telah datang padaku orang yang datang dari Tuhanku. Artinya Nabi didatangi oleh utusan Allah. Siapa yang biasa mendatangi utusan Allah? Ya, para nabi itu siapa? Malaikat, yaitu malaikat Jibril. Ya. Fa akhbaroni au qala basyaroni. Kata Nabi, dia telah menghabari kepadaku, atau kalimatnya basyaroni, memberi kabar gembira kepadaku. Anahu, bahwasanya, apa kabar gembiranya? Man mata min ummati, man siapa saja, mata yang mati dia, min ummati dari umatku. Man siapa saja, mata yang mati, min ummati dari umatku. Ya. Kita umatnya Nabi bukan? Iyalah. Ya. Siapa saja dari umatnya Nabi yang meninggal dunia, la yusyriku billahi syai'a, mati dalam keadaan tidak bersyirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, kata Nabi, maka orang tersebut ada jaminan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Ini jaminan, ya, sebuah jaminan dari baginda Rasulullah SAW, yang mana itu bukan karena apa? Keinginan Nabi sendiri, bukan, ya. Tapi betul-betul Nabi menyampaikan hal ini berdasarkan wahyu. Karena sama-sama yang kita ketahui, ya, apa yang Nabi katakan, ya, apa yang Nabi ucapkan itu semuanya wahyu. Ya. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyui yuha. Semua yang disampaikan oleh baginda Rasulullah bukan hawa nafsu Nabi, bukan, tapi betul-betul wahyu dari Allah. Jangankan ucapan, mimpinya Nabi aja wahyu. Ini masalah muslimin, ya. Berarti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah ini, masalah muslimin, merupakan apa? Bisyarah li ummatihi, merupakan sebagai kabar gembira bagi umatnya, yaitu termasuk kita-kita di dalamnya. Ya, ini. Pokoknya masalah muslimin, siapapun yang tidak menyekutukan Allah, tidak syirik, maka hukumnya masuk ke dalam surga. Ya. Adapun dia punya pelanggaran, ya, punya kemaksiatan yang belum ditobati, sebagaimana tadi kelompok siapa?
zalimu li nafsi. Nah, ini ada kalanya Allah mengampuni, ada kalanya Allah menyiksa dengan keadilannya. Ya, itu tadi dia masuk dulu ke dalam surga, ke dalam neraka, dibersihkan dulu. Karena di dalam surga Allah itu tidak boleh ada yang kotor dari maksiat, dari dosa. Maka disucikan dulu di dalam neraka. Baru oleh Allah dengan keadilannya Allah mengambil ahli neraka. Bahkan ada kata Nabi, ahli neraka yang paling akhir masuk ke dalam surga, ya. Sudah gosong, ya, gosong betul, oleh Allah diangkat. Kemudian kata Allah, hei fulan, hei rajul, sana, lihat surga sana. Ya, karena dia taat, ya sudah ngelihat surga, begitu indahnya surga, ya. Terus dia balik lagi, ya Allah, masa saya cuman disuruh ngelihat tok, masukin dong, ya. Ya udah sana, kamu masuk, ya. Jalan lagi masuk ke dalam surga. Orang-orang sudah menempati ya, rumahnya yang begitu mewah, ya. Rumahnya itu dari apa, Pak? Dari apa? Rumah di surga? Dari batu bata apa dari, ya, dari berlian yang diukir, ya. Masya Allah, berlian yang diukir, ya. Surganya itu yang paling rendah tadi, masyaallah muslimin. Dalam riwayat hadis Nabi menjelaskan untuk survei kekayaannya saja itu membutuhkan waktu 1000 tahun. Kenapa? Nabi menjelaskan bahwa Allah berfirman kepada si fulan tersebut, silahkan kamu nikmati surga, kamu akan diberi 10 kali lipat kenikmatan di dunia. Masya Allah. Itu kondisi yang paling rendah. Wah, kalau gitu Ustaz nggak apa-apa yang paling rendah ya. Loh, kok sudah mengklaim dirinya masuk surga? Jangan, nggak boleh, ya, nggak boleh. Justru kita itu harus khawatir, ya. Di dalam surat Al-Mu'minun kan dijelaskan, namanya orang itu selalu diliputi rasa khawatir. Jangan-jangan amal ibadah selama ini tidak diterima oleh Allah. Selama ini Allah murka kepada kita. Harusnya seperti itu. Makanya Umar bin Khattab, seorang khalifah yang jelas jaminan surganya saja, dia betul-betul khawatir. Ya Allah, nggak apa-apa saya nggak masuk surga ya Allah. Yang penting saya jangan masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Coba bayangkan. Sampai seperti itu. Padahal di akhirat ya cuma dua tempat itu. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sudah. Sebagian golongan masuk surga, sebagian golongan masuk neraka. Enggak ada di tengah-tengah, enggak ada. Enggak ada. Nah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian setelahnya manusia tadi yang yang harus disiksa dulu dengan keadilan Allah, tapi dia tidak pernah syirik kepada Allah, ya. Maka oleh Allah akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Ingat ma'asyiral muslimin, kondisi di dalam surga itu ada 100 tingkatan. Ya. Tadi surga yang paling rendah, tingkat yang paling rendah otomatis. Bagaimana dengan surga yang tingkatan tinggi? Ya, yaitu surga Firdaus, dan itu letaknya ada di bawah arasy-Nya Allah. Masya Allah. Dan dari surga Firdaus inilah sumber 4 mata air surga mengalir terus ke bawah. Jadi ibaratnya itu seperti piramida kerucut gitu. Yang paling atas ini surga Firdaus. Dari sinilah sumber mata air yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Muhammad ayat 15. Ada sungai air tawar yang rasanya itu luar biasa, tidak seperti di dunia. Pokoknya apapun yang ada di dunia jangan diibaratkan sama seperti di dunia. Karena Nabi menjelaskan di surga itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata di dunia. Sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga manusia. Dan belum pernah terkentekkan oleh hatinya manusia. Itulah kondisi kenikmatan yang ada di surga. Kemudian air madu, coba bayangkan, madu Sumbawa 1 botol aja udah
Masya Allah 250, ada yang 300 sesuai dengan kualitasnya. Mandi madu di sana tinggal tuyuk kayak itu. Kemudian ada namanya air arak. Coba bayangkan. Air arak, Pak. Khamr. Makanya manusia ketika dia senang minum arak di dunia, maka haram untuk minum arak di akhirat. Berarti apa? Masuk neraka. Ya dubillah. Ya. Kemudian yang keempat, ya, yang bapak-bapak senang ini air susu, ya. Masya Allah. Air susu yang putihnya melebihi putihnya air susu yang ada di dunia. Ini kenikmatan ini Allah berikan, ya, kepada apa? Kepada orang-orang yang betul-betul di dunianya mati dalam kondisi tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masalah muslimin, ya, tauhid, ya, itu merupakan ta'syiratu dakhalal jannah, tiket visa untuk bisa masuk ke dalam surga. Jenengan punya paspor nih, ibadah haji nih, kan sekarang ini banyak yang dipulangkan. Ada sekitar saya dapat informasi 350.000 jamaah haji dipulangkan, ya. Karena ada yang visanya visa koboi dan sebagainya. Lah, dia tidak punya visa gitu loh. Visa hajinya dia punya, otomatis ditolak oleh pemerintah Arab Saudi. Jenengan juga sama, punya paspor, jenengan mau ke Malaysia tidak punya visa, apa bisa masuk? Nggak bisa. Lah ini pun sama, ya. Jenengan dijanjikan oleh Allah ibadah, maka akan aku jamin kamu masih ke dalam surga, tapi dengan catatan kamu harus punya paspor dan visa. Apa itu? Salah satunya adalah tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah muslimin, ya. Lah, yang perlu dicatat masyaallah muslimin, ini ada catatan lagi nih. Yang perlu dicatat, ya, yaitu ada 7 bukti. Berapa? Ada 7 bukti bahwa seseorang itu betul-betul merealisasikan tauhid, merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Perhatikan bapak-bapak, jangan sampai gampang-gampangan gitu loh. Alah, yang penting kan dalam hatiku ada la ilaha illallah, ya, yang pasti surga. Tidak, Pak. Ulama sudah memerinci lagi, ya. Bukti orang itu betul-betul bertauhid, bukti orang itu betul-betul melafadzkan kalimat la ilaha illallah harus dibuktikan dengan 7 hal. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah al-ilm. Balik lagi, apapun mesti yang didulukan adalah apa? Ilmu, ma'asyiral muslimin. Mengetahui atau mengelmui makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah semata, ya, dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, ya. Makanya Allah berfirman di dalam surat Muhammad, ya, ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, kata Allah. Ilmuilah, fa'lam itu ilmuilah. Kamu harus punya ilmu bahwa tiada satupun yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, ya. Makanya di dalam sebuah hadis Muslim, Nabi bersabda, man mata wa huwa ya'lam. No, coba. Barang siapa yang mati wa huwa, dan dia orang yang mati tersebut iku ya'lamu, ya, dia memahami annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Kecuali Allah. Dakhalal jannah, maka orang tersebut masuk ke dalam surga, dijamin lagi oleh Nabi. Tapi dengan syarat apa tadi? Ya'lam, memahami kandungan daripada kalimat tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Ya. Abu Jahal tahu ya? Ya. Abu Jahal itu kenapa kok tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena Abu Jahal itu faham kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti saat itu juga dia harus meninggalkan Tuhan sesembahannya yang kurang lebih 360 berhala di sekitarnya Ka'bah. Makanya Abu Jahal tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha, karena dia mengerti, faham konsekuensi daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun ma'asyiral muslimin, yang membuat miris kita saat ini, keadaan di zaman sekarang ini ma'asyiral muslimin, begitu banyak orang dengan mudahnya mengatakan la ilaha illallah. Bahkan kalimat la ilaha illallah menjadi zikr, dan memang ya, afdhalul zikir la ilaha illallah. Ya. Tapi apa yang kenyataan yang terjadi? Ya, ketika dia susah perginya ke dukun. Ada nggak seperti itu masyaallah muslimin? Pergi ke paranormal. Ya. Pengin kaya datang untuk pesugihan. Beli sabuk yang nama sabuk pesugihan. Ya. Padahal yang jual sabuk aja nggak kaya-kaya. Begitu ditanya, Mbah, lo kok sampean nggak kaya-kaya, Mbah? Wah, aku cuman menyampaikan amanah saja. Oh, ngedalil dia. Menyampaikan apa? Amanah. Ya billah. Ini masyarakat muslimin. Jadi betul-betul kita harus memahami gitu loh. Harus paham apa konsekuensi daripada apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka wajib untuk kita ngelmu, ya, memahami apa konsekuensi yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kita harus paham masalah muslimin, setan itu tidak tinggal diam. Setan itu akan terus berusaha. Dan ingat, level setan itu ya juga berbeda-beda. Kalau jamaah biasa ya setannya juga biasa. Setannya apa, manusianya ulama, ya setannya juga ulama. Ya, manusia menjadi ustadz, ya setannya juga ustadz. Ya memang seperti itu. Ya, setan akan selalu apa? Ya, menggoda kita. Pinter. Ya. Makanya Allah itu memberi gelar kepada setan itu apa? Gorur. Ya. Di dalam surat Luqman coba ayat 33 Allah berfirman, wala yaghurrannakum billahil gharur, ya. Dan janganlah kalian tertipu oleh penipu ulung. Siapa itu? Setan, penipu ulung. Nah, ini pintar, ya. Setan itu betul-betul pintar di dalam apa? Menyesatkan manusia. Makanya di sini masalah muslimin kita harus apa? Banyak mengkaji tentang masalah tauhid, ya. Harus banyak mengkaji tentang masalah ketauhidan. Apa makna tauhid, ya. Kemudian apa realisasi daripada ketauhidan tersebut, ya. Kemudian apa konsekuensi daripada tauhid tersebut. Jangan sampai apa? Kalah dengan Abu Jahal tadi. Abu Jahal itu faham tentang konsekuensi dari ketauhidan, ya. Makanya kalau ada orang yang begitu mudah melafadzkan atau berkata la ilaha illallah, tapi dia nggak ngerti makna la ilaha illallah, nggak ngerti atau konsekuensi daripada la ilaha illallah, kata ulama berarti orang tersebut adalah ajhal min Abu Jahal, lebih bodoh daripada Abu Jahal, ya. Nah, ini ya billah, ya. Ini masalah muslim. Yang pertama apa tadi? Bentuk realisasi bukti bahwa kita ini benar-benar bertauhid, tidak syirik, adalah harus paham ilmu daripada ketauhidan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah muslimin adalah al-yakin. Kenapa? Al-yakin, yaitu harus punya keyakinan, ya. Jadi orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah masalah muslimin harus yakin dan tidak boleh ragu-ragu.
Ya, dengan kandungan serta konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Ya. Makanya Allah berfirman di dalam surat Hujurat ayat 15, Allah berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang iman itu, kata Allah, alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada utusannya, summa lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan di dalam dirinya. Ya. Tidak ada keraguan di dalam dirinya, bahwa memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada keyakinan bahwa selain Allah itu masih ada yang berhak untuk disembah, sudah. Ya. Meyakini selain Allah itu ada yang bisa membantu menolong dia, ya sudah. Berarti saat itu dia sudah masuk dalam kesyirikan. Wong datang ke dukun, ma'asyiral muslimin, kata Nabi apa ancamannya? Kata Nabi, barang siapa yang datang ke dukun, maka sholatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan buka aplikasi paranormal, itu sudah masuk. Hati-hati. Ya, hati-hati. Loh, kok ini bagus ini? Dibuka aplikasi paranormal, sudah masuk, sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Begitu kita meyakini apa yang diucapkan oleh paranormal, meyakini apa yang dikatakan oleh dukun, saat itu berarti orang tersebut sudah masuk ke dalam syirkul akbar. Berarti sudah otomatis Islamnya sudah luntur. Berarti mati dalam kondisi seperti itu, tidak sempat bertobat, yatubillah, semua amal ibadahnya hancur lebur dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Berapa lama? Berakop-akop? La khalidina fiha, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ingat, para nabi oleh Allah sudah diingatkan tentang masalah kesyirikan. Ya, dalam surat Al-Ahqaf insyaallah dijelaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Niscaya jika kamu Muhammad berbuat syirik, maka niscaya akan hancur sungguh semua amalanmu. Walaupun gelarnya seorang nabi, seorang rasul, tapi ketika berbuat syirik maka hancur semuanya. Wa la takunanna minal khasirin, kata Allah. Dan sungguh kamu menjadi golongan orang-orang yang rugi, artinya mati sewaktu-waktu, tidak bertobat dari kesyirikan, maka masuk ke dalam ancaman siksa Allah, yaitu nerakanya. Yatubillah. Maka betul-betul harus ditanamkan tentang masalah keyakinan, ya. Bahwa selain Allah, ya, tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan maupun kemudaratan. Sudah. Ya. Kadang ya, masalah muslimin nun sewu, orang-orang yang senang mendaki ke puncak gunung, itu begitu di gerbang satu sudah kula nuwun Mbah, saya tak menikmati keindahan alam, jangan ganggu saya yang Mbah. Coba bayangkan, ini sudah syirik masalah muslimin. Padahal setiap gunung-gunung yang ada, bukit-bukit yang ada, di situ sudah ada malaikat penjaga. Maka Nabi cuma memberikan satu doa saja, maka kita akan dijaga selamanya dari segala hal, dari binatang buas, dari setan, jin, mak lampir, gerandong. Ya. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Selesai sudah, masyaallah muslimin. Ngapain harus pakai ritual-ritual seperti itu? Kadang kita ini nun sewu latah, ikut-ikutan. Ketika masuk tol, oh di tol ini ada KM berapa ini harus klakson 7 kali, karena ini sering sekali kecelakaan. Diikuti ngelakson 7 kali. Itu kadang latah. Maka dengan latah ini, kalau benar-benar dia mengerjakan seperti itu dan ilmu masalah ketahuan sudah disampaikan, maka sudah nggak ada ampun bagi dia. Kalau dia tidak segala bertobat, ya tubillah, naudzubillahi min dalik. Ini
Yang ketiga apa? Masalah apa yang kedua? Adalah al-yakin, ya. Taib. Kemudian masalah muslimin yang ketiga adalah al-ikhlas, ya. Maksudnya bagaimana? Seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus ikhlas tanpa pamrih, ya. Ucapan kalimat la ilaha illallah harus betul-betul terucap dengan ketulusan kita, keikhlasan kita, bukan karena paksaan, ya, bukan karena pamer, atau bukan karena urusan dunia maupun wanita, jangan. Karena ada orang, ya, contohnya seorang wanita senang sama orang Nasrani karena gantengnya, kayaknya, hanya Mas, pokoknya nanti di depan papa kamu mau masuk Islam, ucapkan kalimat la ilaha illallah, ya diikutin. Wah, begitu senangnya, bangganya mertuanya, ya, wah dia ini mu'alaf sudah masuk Islam. Tapi beberapa, ya, bulan, ya, sudah menanamkan benih cintanya, dia tinggalkan si perempuan tersebut dan bahkan mengancam, kalau kamu mau ikut saya, ayo, tapi kalau kamu harus meninggalkan agamamu. Dan itu terjadi ma'asyiral muslimin. Yadubillah, naudzubillahi min dzalik. Berarti apa? Tidak ada yang namanya ikhlas di dalam ketauhidan dia. Baik si laki-lakinya, baik si perempuannya. Berani meninggalkan Islam. Ini ma'asyiral muslimin, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah, ya. Kata Nabi, orang yang paling bahagia nanti dengan syafaatku di hari kiamat adalah man, orang qala yang berkata dia la ilaha illallah, ya, kholison. Apa? Kholis, benar-benar murni, tulus dari lubuk hati yang terdalamnya, ikhlas min qalbihi, dari hatinya, au nafsihi, atau dirinya. Nih. Jadi jaminan ketauhidan merupakan tiket visanya kita untuk bisa masuk surga, ternyata harus ada rinciannya. Yang ketiga adalah ikhlas, ya. Betul-betul tulus, murni, bukan karena dunia, bukan karena cowok, bukan karena cewek, bukan karena paksaan. Ini masalah muslimin. Kemudian yang keempat adalah as-sidqu. As-sidqu itu berarti kejujuran, ya. Kalimat la ilaha illallah agar bisa bermanfaat di akhirat kelak, masyaallah muslimin, maka orang yang mengucapkannya harus jujur, ya, dan tidak berbohong, yaitu betul-betul dengan menyatukan antara hati dengan lisannya, ya. Dan alhamdulillah ketika kita lihat loh, di Amerika, di Inggris, di Spanyol, ini sekarang ini sudah banyak pemuda-pemuda, ya, Kristen, bahkan mungkin tidak beragama, banyak bersyahadat. Semoga mereka betul-betul mengucapkannya dengan kejujuran, penuh kejujuran, ya, menyatukan antara hati dengan lisannya. Masyaallah muslimin, coba bayangkan. Lah, sekarang ini kita coba koreksi. Sudah sampai mana ketauhidan kita? Sudah sejauh mana kejujuran kita di dalam ketauhidan kita? Ya. Loh, kok masih gitu, mendatangi dukun? Kok masih, ya, percaya dengan paranormal? Nah, ini namanya lamcok. Apa lamcok? Tidak cocok. Lam itu tidak, cok itu ya cocok. Lamcok tidak cocok, masyaallah muslimin. Maka betul-betul harus dengan kejujuran. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah nas hadis, ya, ma min ahadin, tidak ada seorang pun, yashhadu, yang bersaksi dia, an, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, sidqan min qalbihi,
benar-benar jujur dari hatinya. Illa, kecuali kata Nabi, haramahullah, Allah mengharamkan kepada orang tersebut alan nari, atas neraka. Masya Allah. Makanya perlunya ya kejujuran di dalam pelafaz dan kalimat tauhid kita ya. Kita koreksi ma'asyiral muslimin. Taib. Itu di hadis Bukhari Muslim. Kemudian yang kelima ma'asyiral muslimin, adanya mahabbah. Apa mahabbah? Cinta ya. Artinya betul-betul tertanam cinta kepada Allah sehingga dia selalu mengutamakan urusan Allah. Itu namanya mahabbah. Ketika kita sibuk kerja gitu, terkumandang adzan, karena ada mahabbah di dalam hati kita, langsung tinggalkan kerjaan itu, kemudian dia sholat. Ustaz, gimana? Ini kan jamnya belum jam istirahat. Ya. Nah ini jenengan harus punya siasat itu. Artinya apa? Dengan cara apa? Ya jenengan ngomong, Pak, ini waktunya sholat. Harus berani seperti itu. Ya. Kalau ikut kantor, lah ini kok bisnis itu artinya usaha-usaha sendiri, malah kelenderan betul. Lah ini kalau ikut kantor masih makfu, ya masih ada pemaafan. Lah ini usaha-usaha sendiri, loh itu dengan sibuknya, ya udah azan loh, saya ini sebentar ini eman ini, ya. Ini tender bisa hilang nanti. Lah berarti apa? Mahabbah kita perlu ditanyakan ma'asyiral muslimin. Kecintaan kita kepada Allah sampai sejauh mana? Termasuk Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bukti kalau kita ini cinta Allah Rasul, maka lihat bagaimana dia kedekatan dia dengan Al-Quran. Loh. Kok bisa seperti itu? Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu. Jadi kalau orang itu mengklaim cinta Allah Rasul, lihat aja kedekatan dia dengan Al-Quran. Ya. Makanya harus betul-betul kita benar-benar berilmu ma'asyiral muslimin, sehingga kita akan mendapatkan betul-betul mahabbah ya, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tertanam mahabbah di dalam diri kita, Masya Allah, kita enteng ya. Dengan urusan dunia ini kita tidak terlalu ya. Karena apa? Karena yang diutamakan adalah urusan Allah Rasul. Itu ma'asyiral muslimin. Kemudian yang keberapa? Keenam ya. Jadi percepat ini. Adanya al-inqiyad. Al-inqiyad itu tunduk dan patuh terhadap peraturan. Nah, ini. Jadi melaksanakan konsekuensi dari ketauhidan ma'asyiral muslimin ya, dengan mengesahkan Allah adalah mentaati siapa? Mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menjamin wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Barang siapa yang taat Allah, taat Rasul, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga. Di ayat berikutnya itu An-Nisa ayat 14, 13 yang tadi, yang 14-nya wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Dan barang siapa yang menentang Allah, menentang Rasulullah dan melanggar batas-batas hukum Allah Rasul, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Ini masalah muslimin. Jadi istilahnya bentuk daripada merealisasikan ketauhidan kepada Allah harus adanya al-inqiyad, tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada di dalam agama Islam ini. Nah ini tidak bisa kita sembarangan, atau malah istilah itu hukum-hukum, hudud-hudud yang ada di dalam Al-Quran As-Sunnah kita revisi. Wah ini nggak cocok ini untuk kehidupan sekarang, nggak bisa, karena Islam itu sudah terbentuk, sudah sempurna. Ya. Nggak ada yang namanya revisi, apalagi diamputasi. Hukum kok diamputasi, hukum Islam? Nggak bisa masalah muslimin. Ya. Namanya zina selamanya zina. Kok bisa zina menjadi halal? Yang penting suka sama suka lah. Ini kan ngawur ini. Ya billah. Ada lagi negara ini atau mungkin zaman sekarang ini, ya. Kalau kita tidak main riba, ya nggak untung-untung.
Coba bayangkan antara sodakoh dengan riba. Riba itu cuma hanya 5 ayat saja di dalam Al-Quran, sedangkan kalimat sodakoh begitu banyak. Kan gampang saja, kita nggak apa-apa berbuat riba, yang penting kita sodakoh. Nggak bisa seperti itu, masyaallah muslimin. Namanya al-inqiyah itu betul-betul patuh dan tunduk dengan peraturan. Namanya riba haram ya haram, harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Namanya khamar ya haram, harus kita jauhi. Namanya zina ya haram, harus kita hindari. Makanya masyaallah muslimin, kata Allah dalam surat Furqan, kalau kita ingin selamat dari ancaman siksa Allah, ingat 3 hal. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah jangan sampai berbuat syirik, maka aman besok di akhirat. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia jangan sampai terjadi pembunuhan. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan pribadinya, dengan dirinya jangan sampai berbuat zina. Jaga 3 hal ini. Jangan syirik, jangan sampai membunuh, jangan sampai berbuat zina, maka akan selamat besok di akhirat. Tentunya ya otomatis kita di dalam bentuk ibadah-ibadah lainnya harus menetapi atau mengikuti ilmu syar'i, ya. Karena amalan itu, syarat diterimanya amalan kan 2 toh, yang sering kita sampaikan. Yang pertama adalah ikhlasun niat yang benar, ibtigho amardotillah, hanya mencari ridho Allah. Yang kedua apa? Mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan yang terakhir masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu al-qabul, ya. Bentuk daripada istilahnya itu realisasi ketauhidan kita adalah al-qabul, yaitu menerima semua hukum Allah, ridho dengan hukum Allah, apapun yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran As-Sunnah, ya, maka dia meyakini bahwa itu adalah adil, tidak ada yang dirugikan. Ini harus betul-betul kita fahami masyarakat muslimin. Semoga 7 hal tadi betul-betul kita bisa melaksanakan atau merealisasikan untuk mendapatkan nantinya paspor dan visa resmi, ya, tiket resmi dari Allah dan Rasul. Karena banyak masyaallah muslimin, ingat, banyak golongan-golongan yang memberikan tiket seperti itu. Ikut golonganku, nanti kamu surga. Imamku nanti yang menjamin. Contohnya saya dulu mengikuti Islam jamaah. Wah enak, ada jaminan dari imam kita yang dibaiat. Nanti bapak imam kita ini akan berdiri di hisaban amal, akan melihat, oh ini jamaah Islam jamaah, sini benar-benar ini kelompok mana, ini kelompok ini. Iyadzubillah masyaallah muslimin. Banyak nggak golongan yang seperti itu? Banyak. Pokoknya ikut golonganku, selamat, surga kamu. Ini harus diteliti dulu masyaallah muslimin. Nggak serampangan, ya. Apalagi yang mengklaim ternyata mengkafirkan orang. Oh itu udah nggak, lamcok udah. Tidak cocok, ya. Kan itu. Mengklaim menjamin surga, kok perbuatannya syirik. Nah, ini lamcok sudah. Ada pohon yang dikeramatkan. Berdoa di situ, minta di situ, iyadzubillah. Apakah pohon-pohon keramat itu terjadi zaman dulu? Terjadi masyaallah muslimin. Zaman Rasulullah, coba bayangkan. Orang-orang yang baru masuk Islam, dia tahu bahwa pohon ini selalu dikeramatkan oleh zaman jahiliyah dulu. Nah, begitu masuk Islam, dia usul sama Rasulullah, ya Rasulullah, dulu kami ini selalu mengkeramatkan pohon ini. Nabi saat itu marah murka. Akhirnya apa yang terjadi? Pohonnya ditebang, seakar-akarnya sudah dicabut itu, sampai seperti itu. Nah, ini masalah muslimin, ya. Jadi 7 realisasi tadi harus betul-betul kita laksanakan sebagai bentuk wujud merealisasikan ketauhidan kita, ya. Yang pertama adalah al-ilm, yang kedua adalah al-yakin, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas, yang keempat adalah al-sidqu, yang kelima adalah al-mahabbah,
keenam al-inqiyad, dan yang ketujuh adalah al-qabul. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini memberikan Allah manfaat dan barokah. Ada lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya disyukuri, jazakumullahu khairan. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kalau memang Allah mengizinkan, kita diberi umur yang panjang, insyaallah kita masuk ke tiket yang kedua, yaitu tentang masalah bab salat lima waktu insyaallah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah siang, saya tidak ada pertanyaan.